lagi dengan kakak-kakak sekolah minggu dalam ibadah online Sekolah Minggu HKBP Makassar. Kali ini kita di awal bulan Juni nih, tepatnya tanggal berapa kakak ya? Tanggal 6 bulan Juni tahun 2021. Kali ini ya kata Bang Arnold situ tanggal 6 bulan 6 tapi tahunnya 2021 ya. Kali ini ibadah sekolah minggu dipandu oleh Kak Helen dan Eva dan sebagai organis kita Amang Situa PPM Simanjuntak, dan yang sebagai paragenda dalam ibadah kita hari ini Inang Situa Aritonang Boru Siringo-ringo, dan yang akan melayani firman bagi kita minggu ini Amang Pendeta RJ Simamora. Nah, kita sudah bisa mulai? Sudah semangat tadi? Ya? Semangat ya Dedi ya. Kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian. Apa lagunya kakak? Bapak datang padamu. Bapakku datang padamu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ya Allah yang awal dan yang akhir, Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau telah menjanjikan dalam Kristus anakmu bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa kami dan memberi kami hidup-Mu yang kekal. Sebab itu kami datang ke hadapan tahta rahmat-Mu memohon. Genapilah janji-Mu kepada kami. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu supaya kami menghayati dan memberlakukan sikap hidup yang baik, benar dan adil, sebagai orang-orang yang telah menerima rahmat dan pengampunan-Mu. Ajarlah kami agar setia menanti-nanti Engkau pada waktu kesulitan. Tolonglah kami agar tetap menguasai diri dan mengingat Engkau pada waktu kelimpahan. Ingatlah kami agar senantiasa datang berterima kasih dan berseru kepadamu setiap waktu. Sama-sama kita mengucapkan,
Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat kita pada minggu ini terambil dalam hukum Taurat yang keempat dan maksudnya. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah, Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah ajaran akan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita bertekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kali ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari kakak-kakak guru sekolah minggu melalui video kolaborasi berikut ini. Engkau
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di sorga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu, ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami. Sama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat hafalan atau epistel untuk minggu ini adalah Markus 10 ayat yang ke-14. Kita akan mendengarkan ayat-ayat hafalan dari anak-anak sekolah minggu orang ketiga melalui video berikut ini. Markus 10 ayat 14. Marnidai Yesus sogo marohana didok matuna sida los hamu maro akka dagdanaki sahat tu ahu unang oray hamu nasida ay di akka sisongoni do harajaon ni debata. Markus 10 ayat 14. Marnidai Yesus sogo marohana didok matun nasida loa samu maro akka dagdanaki sahatu au unang oray hamu nasida ay di akka sisongoni do harajaon ni debata. Markus 10 ayat 14. Marnida i Yesus sogo marohana didok matu nasida loas hamu maro akka dakdanak i sahat tu au unang oray hamu nasida ay di akka sisongon i doharajaon ni debata. Markus 10 ayat 14. Marnida i Yesus sogo marohana didok matu nasida loas hamu maro akka dakdanak i sahatu ahu unang oray hamu nasida ay di akka sisongon ido harajaon ni debata. Sama-sama kita mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kembali kita angkat satu pujian. Lagunya apa kakak? Semua baik. Nyanyi semua ya adik-adik ya, semangat ya. Kau tetapkan
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh guru sekolah itu. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk minggu ini. Yang pertama apa kakak? Yang pertama adik-adik, selamat ulang tahun buat adik-adik yang ulang tahun mulai tanggal 31 Mei sampai 6 Juni 2021. Siapa aja kakak? Maria Sitorus, Ada Abigail Marpaung, Andrea Silalahi, ada Alexa Samusir, dan mungkin juga ada adik-adik yang tidak kita sebut ya kakak ya, tapi kita tetap mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu, dan diberkati Tuhan. Yang kedua, ayat hafalan untuk minggu ini khusus Horong 4 terambil dari Psalmen 127 ayat 4. Kalau bahasa Indonesianya Mazmur 127 ayat 4. Kirim videonya ke WA Horong 4 paling lambat hari Rabu jam 10 malam. Sekali lagi kakak ingatkan ya, Psalmen 127 ayat 4. Ya, kirim videonya ke WA Horong 4 paling lama hari Rabu jam 10 malam. Yang ketiga apa kakak? Yang ketiga jadi kita tetap Mengingatkan protokol kesehatan. Yang pertama apa kakak? mencuci tangan, Pakai sabun ya kakak ya, Iya. biar yang mengalir. Yang kedua, Pakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak, yang keempat, menghindari kerumunan. Yang kelima, terakhir, mengurangi mobilitas. Kalau nggak penting-penting amat, tidak perlu keluar rumah ya. Buat adik-adik yang sudah bersekolah tatap muka di sekolah, tetap jaga protokol kesehatan dan jangan lupa makanan yang air bergizi dan tetap kepada Tuhan. tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan. Ya, itu aja kakak ya. Ya, kakak. Nah, kita akan angkat satu pujian lagi sebelum kita mendengar firman Tuhan. Terambil dari apa? Ini pasu-pasu. Ya, dari buku yang dari 306. Asli
Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom anak-anakku yang dikasihi Kristus. Kita bertemu kembali melalui ibadah kita pada minggu ini, dan firman Tuhan yang akan sampai untuk kita tertulis dari Mazmur 127 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Mazmur 127 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Sekali lagi saya baca anak-anakku, Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi Kristus, siapa yang tahu apa itu pusaka? Pusaka adalah harta yang sangat berharga yang dimiliki orang, dimiliki keluarga, turun-temurun, dan itu harus dijaga baik-baik karena harta pusaka adalah harta yang sangat dihargai. Dalam nats kita ini digambarkan bahwa anak-anak sekolah minggu, bahwa semua anak-anak adalah harta pusaka dari Allah, harta pusaka dari Tuhan. Berarti semua anak-anak Allah, semua anak-anak sekolah minggu HKBP Makassar adalah anak-anak yang sangat berharga nilainya, yang harus dijaga supaya tetap awet baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kehidupan kita, dan di tengah-tengah dunia ini. Siapa yang menjaga, siapa yang merawat, yang kita katakan harta berharga itu, harta pusaka itu, tentu orang tua, termasuk juga anak-anakku, merawat dirinya sendiri, menjaga dirinya sendiri untuk berjalan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang paling luar biasa mau diajarkan pemazmur dalam nats ini untuk anak-anak sekolah minggu sebagai anak-anak yang berharga, sebagai anak-anak seperti yang dikatakan tadi, sebagai pusaka yang berharga di tengah-tengah kehidupan di dunia, di tengah-tengah keluarga, digambarkan sebagai anak panah, sebagai anak panah di tangan pahlawan. Anak-anakku mengenal anak panah. Saya ini mengambil ada gambar tentang panah.
yang biasa dipakai pahlawan untuk berperang, untuk menaklukkan, untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Ini ada foto Robin Hood, seorang pahlawan yang luar biasa yang memakai panah untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Dan ini bisa kita baca atau kita lihat dari film Robin Hood yang luar biasa. Dia selalu digambarkan sebagai seorang yang selalu membantu orang miskin, orang kecil dengan memakai panah. Kenapa digambarkan anak-anak yang dikatakan anak pusaka seperti anak panah di tangan pahlawan? Ada beberapa yang bisa kita lihat dari panah yang dipakai, yang dipergunakan pahlawan di dalam hidupnya. Yang pertama, panah itu selalu dibawa dengan alat untuk mengarahkan anak panah supaya sampai ke sasaran yang dituju. Itu yang kita katakan alatnya seperti yang dipakai Robin Hood ini. Ada alatnya, busurnya, untuk dipakai supaya mengarahkan anak panahnya. Tentu orang yang digambarkan sebagai anak panah harus ada yang mengarahkan busurnya supaya dia sampai ke arah yang dituju. Apa itu yang mengarahkan kita? Yang mengarahkan kita adalah pengajaran tentang firman Tuhan. Yang mengarahkan kita pengajaran tentang firman Tuhan yang membuat kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, yang membuat kita mengenal mana yang pantas untuk kita kerjakan, mana yang tidak pantas untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Apalagi anak-anakku sekolah minggu HKBP Makassar pasti tahu mana yang harus dilakukan. Ini akan mengarahkan kita, ini akan mengarahkan kemana tujuan kehidupan kita. Seperti anak panah bisa diarahkan ke sasaran yang telah ditentukan. Demikian juga anak-anakku sekolah minggu. Tentu mau belajar dari firman Tuhan untuk mengenal mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita singkirkan dari kehidupan kita. Termasuk belajar tentang hukum Tuhan. Hukum Tuhan pasti mengarahkan kita kepada kehidupan yang kekal, kepada kehidupan yang lebih baik di hadapan Tuhan. Dan dari anak panah itu selalu digambarkan bagaimana kita atau bagaimana panah itu berada di tangan orang yang mempergunakan. Tentu orang yang mempergunakan panah itu akan digunakan sesuai dengan apa yang dia ingini. Pemanah yang baik, pemanah yang telah profesional, dia akan mengarahkan panahnya ke arah yang lebih baik untuk menjaga dia, untuk memenangkan pertandingannya. Demikian juga kita sebagai anak panah tentu harus ada yang memegang. Seperti yang kita katakan Robin Hood. Siapa yang memegang kita untuk mengarahkan kita? Itu orang tua kita, yang mengendalikan kita, yang menjaga kita, yang mengarahkan kita.
yang mengarahkan busurnya supaya kita bisa melesat dengan baik sampai ke sasaran yang baik. Orang tua sebagai penitipan anak dari Allah, sebagai penitipan harta pusaka yang berharga, tentu anak-anakku diajak untuk selalu mendengar orang tua kita, mendengar pengajaran dari orang tua kita, mendengar pembinaan dari orang tua, dan menghormati orang tua kita. Karena orang tua kita menjadi titipan atau penitipan Allah, supaya kita bisa hidup berjalan dan melakukan aktivitas kita di tengah-tengah dunia ini. Karena kita dititipkan kepada orang tua kita untuk dibesarkan, untuk dididik, untuk diajar sesuai dengan firman Tuhan, agar kita menjadi anak panah yang sesuai dengan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Dan anak panah yang baik, supaya berguna anak panahnya untuk memenangkan pertandingan dan bisa menuju sasaran yang sebenarnya, tentu dia harus selalu diasah supaya siap untuk menancap sasaran, supaya dia runcing. Tanpa diasah tentu dia akan tumpul. Anak panah yang tumpul tentu tidak berguna, karena dia tidak akan bisa melesat ke sasaran yang sebenarnya. Demikian juga kehidupan anak-anakku sekolah minggu yang dikasihi Kristus, kita harus diasah terus supaya kita berguna, supaya kita bermanfaat, supaya sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan dari kehidupan kita. Apa yang kita asah di dalam kehidupan kita sebagai gambaran anak panah di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Ya, asahlah ilmumu, asahlah pengetahuanmu tentang firman Tuhan, asahlah persekutuanmu dengan Tuhan melalui doa-doamu setiap saat, agar betul-betul berguna di hadapan Tuhan, agar betul-betul memang kita adalah harta pusaka yang berharga di mata Tuhan, harta pusaka yang ditempatkan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Orang yang selalu memperuncing anak panah atau memperuncing hidupnya, dia mau menopang dirinya sendiri dengan mau belajar, dengan mau mendengar bimbingan, arahan dari orang tua, termasuk juga dari guru-guru sekolah minggu, termasuk juga dari guru-guru di sekolah. Karena ini akan mempertajam pemahaman kita, mempertajam pengetahuan kita, mempertajam iman kita di dalam kehidupan kita, sehingga di dalam perjalanan hidup kita memang betul-betul mencapai sasaran sesuai dengan yang Tuhan harapkan di dalam kehidupan kita, anak-anakku sekolah minggu. Anak-anakku yang dikasihi Kristus, harta pusaka yang berharga itu kehidupan kita. Harta pusaka yang berharga termasuk juga iman kita. Harta pusaka yang berharga termasuk juga pekerjaan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, agar betul-betul bisa kita dilihat berharga di dalam kehidupan kita, betul-betul kita dilihat sebagai harta pusaka. Kerjakanlah, lakukanlah seperti anak panah yang digambarkan dalam nats kita pada hari ini. Mari mau diarahkan supaya hidup kita terarah di dalam kehidupan kita. Mari kita mau hidup di tangan yang tepat, di keluarga, di kehidupan orang tua kita yang mengarahkan kita, dan juga mau diasah di dalam kehidupan kita sehingga kita betul-betul mencapai sasaran sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita.
Anak-anakku yang dikasihi Kristus, tentu di dalam kehidupan kita sehari-hari kita banyak menghadapi pergumulan dan tantangan. Apalagi pada saat ini kita masih menghadapi pandemi COVID-19 yang masih mewabah, bahkan semakin merebak sekarang di dunia ini. Sebagai harta pusaka, sebagai anak panah, jangan pernah mengalah terhadap tantangan, terhadap pergumulan di dalam kehidupan anak-anak. Harus kuat, harus tajam, harus runcing melawan segala tantangan dan pergumulan dengan semangat, dengan mengandalkan firman Tuhan, dengan mengandalkan keyakinan kita bahwa Tuhan adalah pemilik kita. Karena Tuhan pemilik kita, Dia akan menjaga kita, Dia akan menguatkan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tentu kita akan sampai ke sasaran yang Tuhan kehendaki, yaitu anak-anak Tuhan yang selalu melakukan hukum Tuhan, yang selalu melakukan yang Tuhan tentukan di dalam kehidupan kita, yaitu melakukan kasih kepada orang lain, melakukan kasih kepada orang tua kita, melakukan kasih terhadap sesama kita. Itulah tugas dan tanggung jawab kita. Itulah tugas dan tanggung jawab seorang yang telah dipanggil menjadi anak panah di dalam dunia ini dan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus menguatkan anak-anakku sebagai harta pusaka yang berharga, dan juga yang digambarkan sebagai anak panah untuk mencapai sasaran sesuai yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah sampai kepada kami pada hari ini, yang mengingatkan kami bahwa kami adalah harta pusaka yang berharga yang Tuhan titipkan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kehidupan orang tua kami, yang layak dan pantas kami rawat dan kami jaga, agar kami tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan hukum, dan sesuai dengan perintah-Mu. Itulah yang menguatkan kami untuk menjaga kehidupan kami yang berharga di hadapan-Mu dan juga di hadapan sesama kami. Dan kami diajak bahwa kami sama seperti anak panah di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini. Tolong kami agar kami bisa mencapai sasaran yang sebenarnya di dalam kehidupan kami. Tolong kami agar kami diarahkan oleh orang tua kami, diarahkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan tolong kami untuk selalu mempertajam pemahaman kami, iman kami, kehidupan kami yang sesuai dengan kehendak-Mu, dengan selalu mendengar firman, mendengar bimbingan, arahan, dan pengajaran orang tua dan guru-guru dan yang kami hormati. Bapa di surga, tolong kami menjadi anak-anak yang berharga di hadapan dunia ini, di hadapan orang tua kami, dan di hadapan-Mu, dengan selalu melakukan hukum-Mu, dengan selalu mengasihi sesama kami, dan mengasihi Engkau di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk anak-anak kami. Tuhan kiranya yang memberkati dan melindungi mereka di dalam segala aktivitas mereka. Tuhan memberi kesehatan kepada anak-anak kami yang mungkin sakit pada saat ini.
jamah mereka, beri kekuatan, beri kesehatan. Tuhan memberkati obat yang mereka makan, dan Tuhan memberkati semua perawat, dokter yang merawat mereka, termasuk juga orang tua dari anak-anak kami sekolah minggu. Beri kesehatan dan kekuatan, apalagi untuk membimbing dan mengarahkan anak-anak yang Tuhan titipkan di tengah-tengah keluarga mereka, supaya anak kami, anak-anak sekolah minggu, betul-betul menjadi anak yang Tuhan kehendaki atau yang sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk anak-anak kami yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan selalu memberkati mereka, memberi umur yang panjang, dan memberi sukacita dari surga di dalam kehidupan mereka. Dan tolong mereka untuk selalu menghitung berkat yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari presiden sampai RT, untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka untuk mensejahterakan bangsa kami, dan untuk memberi keamanan dan kenyamanan bagi bangsa Indonesia. Dan tolong mereka juga di dalam mengatasi pandemi COVID-19, sehingga kami bisa di dalam sukacita dan jauh dari ketakutan di dalam melakukan segala aktivitas kami. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam Yesus Kristus, terima dan sempurnakanlah doa kami. Amin. Kita sudah dengarkan firman Tuhan yang disampaikan Amang Pendeta Simon Mora. Sebelum kita kakak-kakak berikan tugas untuk adik-adik minggu ini, kita lihat dulu ya tugas minggu minggu lalu. Apa tugasnya kakak? Tugas minggu lalu adik-adik membuat love card. Cantik kakak ya? Kita lihat ya dari video berikut ini.
tugas kali ini, kalau kemarin lengkap, sekarang kita buat hiasan yang digantung. Kalau tadi Amang Pendeta Simamora bilang anak-anak kita, anak sekolah minggu adalah milik pusaka Tuhan yang berharga, yang sangat berharga. Jadi harus dijaga, dirawat, dan juga bagaikan panah di tangan seorang pahlawan yang harus diasah supaya bisa tajam, bisa kena pada sasarannya, ya. Jadi kalau kita diasah dengan firman Tuhan, diasah dengan ajaran orang tua menjadi yang baik, kita akan menjadi bintang. Kita akan menjadi bintang dimanapun kita berada, bersinar dimanapun kita berada. Nah, kali ini kita akan membuat hiasan, boleh digantung di pintu, boleh apa ini, jadi bintang yang akan mengingatkan ada tulisannya ada ya. Aku adalah milik pusaka Tuhan. Aku adalah. Jadi di segala sisi kalau kita lihat nanti kita berputar-putar lagi, kita tetap pakai, setiap kita melihat aku adalah milik pusaka Tuhan. Berarti kita harus bisa menjadi sesuatu yang berharga dimanapun kita berada. Tidak susah kan buat ini, kita buat bintang, gantung-gantungan, kita bisa menjadi bintang dimanapun kita berada, berkat juga bagi banyak orang. Nah, buatnya boleh satu keluarga, satu kreativitas ya. Nah, dikirim semua orang sama, orang 1, 2, 3, 4. Dan kalau yang ada satu keluarga yang berapa bersaudara boleh satu karya saja. Jadi kalau satu orang satu karya bisa-bisa di rumah berapa gantungan kan nggak terlalu ramai. Jadi biarlah cukup satu keluarga satu karya ya. Kirim foto karyanya bersama adik-adik dengan karyanya. Paling lama karya apa kakak? Rabu jam 10 malam. Ingat adik-adik ya. Nanti emang pendeta akan foto menjadi tugas buat adik-adik semua ya. Oke, itu aja kakak ya. Nah, jadi sekarang sebelum kita akan mengumpul persembahan kakak ya. Sambil apa lagunya kakak? Pasu-pasu Tomos. Ya, dari buku ND 463. Mari kita menyerahkan persembahan kita ke hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu.
di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita menyanyi dari Lukende nomor 792, Pasu-Pasu Kami O Tuhan. Sampai jumpa.